Oke, karena baru di-record, Shalom, selamat malam. Nah, biar waktu di YouTube itu bagus pendeta gitu ya. Pada kesempatan yang kali ini, dengan sudah saya ceritakan tadi pasal yang ke-8, bagian ke-1 ya, judulnya maksud Allah bagi orang-orang muda, melatih pada orang muda. Kalau yang lalu, Lydia ya kemarin ya, yang membawakan firman, membahas pasal 7, di mana dengan judul ukuran kecakapan, di mana Ellen G. White menuliskan bahwa Tuhan berharap banyak dari orang-orang muda untuk mempunyai terang dan pengetahuan bertambah-tambah, mulai dari tanggung jawab terhadap kebun anggur Tuhan, juga akal budi dalam tuntutan perbaktian, dan juga dia juga menjelaskan banyak di situ. Dan pada pasal ke-8 saat ini, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anak muda untuk tetap stabil, bahkan bisa mempunyai apa istilah next level ya, dalam hidup di dalam Tuhan. Mendaki terus. Oke. Di tahap awal, Ellen G. White ini menuliskan bahwa dalam menyempurnakan tabiat kekristenan, perlu bertahan dalam perbuatan benar. Saya mau tekankan kepada orang-orang muda kita tentang pentingnya bertahan dan bercekal dalam pekerjaan membangun tabiat. Pesan bagi kita anak-anak muda dan juga orang tua, di sini juga dikatakan yaitu adalah sejak dari kecil perlu sekali dijalinkan kepada tabiat asas-asas ketulusan yang keras, supaya orang-orang muda kita bisa mencapai satu kedudukan yang paling tinggi dalam peri laki-laki dan juga peri perempuan. Harus mereka ingat baik-baik bahwa mereka telah dibeli dengan mahal harganya, dan mereka harus memuliakan Allah dalam tubuh dan jiwanya. Karena itu kepunyaan Tuhan. Siapa kepunyaan Tuhan? Kita. Dan di kutipan ini, saya kasih bold di bagian tabiat. Karena langsung di awal itu dikatakan menyempurnakan tabiat. Nggak ada kata-kata lain, langsung pembukaannya urusan tentang tabiat. Lalu timbul pertanyaan, kok harus tabiat? Kenapa harus tabiat? Dari sekian banyak penjelasan mengenai tabiat yang saya cari dan sebagainya, muncul banyak hal. Dan dari semua itu, yang membuat tabiat adalah apa? Kebiasaan. Kebiasaan kita yang sering kita lakukan yang membuat menjadi suatu karakter dan juga menjadi tabiat bagi kita. Nah, ini kebiasaan anak muda, Kristen khususnya. Ada beberapa. Yang pertama, mengutuki dosa orang lain. Nah, ini seringkali kita merasa bahwa kamu ini tidak seperti ini, kamu harus seperti ini, dan sebagainya. Urusan gereja seperti ini, kamu nggak benar, kamu seperti itu. Kita seringkali melakukan itu. Juga ini tidak lepas dari orang-orang tua. Dan yang kedua, tidak tulus. Melakukan segala sesuatu kebiasaan yang sudah kebiasaan hanya setengah-setengah dan sebagainya. Tujuannya hanya mempunyai tujuan tertentu. Biasanya seperti itu. Dan juga ini nomor 3, sering meninggalkan ibadah. Aduh, aku habis rapat ya. Aduh, aku habis ini. Aduh, aku habis ini. Aduh, aku habis ini. Blabi, bu, bebo. Capek, mau tidur, dan sebagainya. Sehingga Rabu malam, Vesper, bahkan Sabat pun menjadi nomor sekian. Dan yang nomor 4, tidak mau berteman dengan non-Kristen. Di sini saya kasih warna merah karena menurut saya jarang, dan juga mungkin dari kita, orang tua dan juga khususnya anak-anak muda ini jarang ya, untuk mempunyai perilaku seperti ini. Kalau sudah saya Kristen yang sangat dan sebagainya, sehingga kamu bukan Kristen, kamu bukan, enggak, jarang. Jadi, tapi mungkin ada dari beberapa orang-orang di luar sana, dan saya harap kita di sini tidak ada pastinya. Lalu saya nomor 5, merasa menjadi Kristen yang paling benar. Nah, merasa menjadi Kristen yang paling benar itu berhubungan sama yang nomor 1. Biasanya, ketika saya lebih Kristen, ketika saya lebih rajin dan sebagainya, hal-hal itu yang membuat kita untuk berbuat dosa dan melakukan pengutukan dosa kepada orang lain. Ini juga berpakaian tidak pantas. Ini kebiasaan-kebiasaan anak-anak muda, baik anak-anak laki dan perempuan, tidak memandang anak perempuan ya, kalau urusan tidak pantas ini, yang mini dan sebagainya, tidak harus anak perempuan, tapi anak laki juga suka meremehkan dan sebagainya. Dan yang terakhir,
Nah, ini juga mungkin saya dan teman-teman juga mungkin pernah terjerumus dan pernah dalam kondisi seperti ini sekarang mungkin ya. Pacaran beda agama. Jadi semua hal di atas ini tidak hanya untuk kita apa ya apa semuanya termasuk saya juga. Jadi lalu bagaimana kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Nah, di sini kita akan membuka Alkitab kita. Karena di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai yang ke-23, di situ menjelaskan tentang manusia-manusia baru. Di mana Rasul Paulus memberikan pesan kepada orang-orang di Efesus juga yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita mengenai manusia-manusia baru. Mungkin kita boleh, anak-anak muda, teman-teman, boleh kita membaca per ayat. Mungkin di ayat 17 Viola, ayat 18 ada Aldin, ayat 19 boleh ada di sini, anak mudanya banyak sekali ya. Ada Mas David, ini masih muda nggak Mas? Masih boleh ya Mas? Ayat 19, mungkin boleh Mas David. Ayat 20 mungkin dengan rendah hati dan minta tolong pendeta Daniel Tulresi. Ayat 21, pendeta Daniel doang boleh. 22 ada Mem Lydia, boleh. Dan 23 mungkin Mem Kristi. Silakan. Karena di sini jelaskan untuk banyak hal gimana. Boleh, dipersilakan. Efesus 4 ayat 17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Selanjutnya. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Siapa tadi? Mas David ya? Saya 20. Enggak apa-apa 19. Boleh Mas. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Terima kasih. Selanjutnya. Saina cepat. Saina ya. Boleh. 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah membantu dalam membacakan ayat Alkitab ini. Sudah sangat jelas di situ dikatakan banyak hal, mulai dari hal yang minus bahkan hal yang seharusnya kita lakukan dan pada ujungnya kita akan dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi bagaimana cara kita untuk membuang kebiasaan-kebiasaan itu adalah mari kita menjadi manusia baru, mengembalikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Lalu pada kemajuan tiap-tiap hari, di mana kewajiban orang-orang muda yaitu maju setiap hari. Dan di sini Rasul Petrus berkata, dia mempunyai rumus yang khususnya itu menambah iman. Hendaklah kamu berusaha menambah imanmu dengan kebaikan yang ikhlas. Yang pertama. Dan kebaikanmu itu ditambah dengan pengetahuan.
Dan pengetahuanmu itu ditambahkan dengan kelakuan tertib, dan tertibmu itu ditambahkan dengan tekun, dan tekunmu itu ditambahkan dengan ibadat, dan ibadatmu itu ditambahkan dengan kasih segala saudara, dan kasihmu akan segala saudara itu ditambahkan dengan pengasihan. Karena jikalau segala perkara itu ada padamu dan bertambah-tambah, maka itulah yang menahan kamu daripada menjadi malas atau daripada hidup tiada berfaedah tentang hal mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah beberapa cara kita untuk kita tidak terjerumus dan menjadikan pribadi kita untuk maju, dan maju. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan berkurang sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadikan pribadi kita yang lebih baik. Dan ini dalam segala hal ini pasti membutuhkan proses, pasti membutuhkan progres yang luar biasa. Kita ambil satu kisah nyata. Kita ambil satu kisah nyata yang saya jadikan contoh pada saat ini. Kalau membahas mendaki, itu biasanya kita akan membayangkan adalah puncak, gunung, dan sebagainya. Ini ada satu kisah nyata yang saya jadikan contoh. Ada 4 orang yang ingin melihat alam dengan berbekal seadanya, dengan ekspektasi sebesar-besarnya. Dan untuk mendapatkan pemandangan seperti ini, untuk mendapatkan pemandangan yang seperti ini, dan juga seperti ini, banyak rintangan dan juga kondisi pribadi yang harus dilawan dan dilewati. Di sini jelas gambarnya, perjalanannya batu dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman, orang-orang muda yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak urusan mendaki, pasti tahu kondisi dan sebagainya. Prosesnya untuk capai pada puncak itu sangat banyak. Dan itu membuat kita terkadang, capek, berhenti, dan sebagainya. Tapi, segala tingkatan yang berturut-turut ini janganlah selalu ada dalam pandangan dan hitung-hitung dari mulanya. Maksudnya apa? Kalau contoh dalam urusan mendaki dan sebagainya, jangan lihat keadaan kondisinya, nanti seperti ini, nanti jauh, nanti kita sakit, nanti capek dan sebagainya. Dalam kehidupan, kita merasa, gimana ya supaya kita untuk masuk surga? Jangan pernah berpikir bahwa, nanti saya akan seperti ini, nanti saya urusan mungkin anak-anak muda, urusan rokok, urusan pergaulan, urusan keluar malam dan sebagainya, itu akan membuat saya semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi di sini jelas dikatakan, tetapi oleh memandang kepada Kristus dengan tiada lain maksud daripada memuliakan Allah, engkau akan maju. Sama seperti 4 remaja dewasa tadi, yang pada akhirnya setiap pribadi bersepakat kepada dirinya sendiri, harus sampai ke puncak bagaimanapun caranya. Tidak berpikir akan ada rintangan seperti apa dan bagaimana. Fokus remaja-remaja tadi itu adalah puncak yang indah, sudah seperti itu. Jadi tanpa kita bersepakat dan sebagainya, kita sudah sepakat dalam diri kita sendiri bahwa tujuannya adalah puncak. Sama seperti kita umat-umat Tuhan, bahwa tujuan kita di dunia ini adalah surga. Ellen G. White pun melarang kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Kok bisa? Di sini dikatakan, karena sudah jelas kita tidak bisa, karena kita hanya manusia. Di sini jelas dikatakan oleh Ellen G. White, engkau tidak bisa jadi serupa dengan Kristus dalam segala kesempurnaannya, dalam 1 hari saja, dan engkau nanti putus asa. Kalau kiranya engkau bisa memandang segala kesukaran yang engkau mesti hadapi dan alahkan. Engkau harus bergumul dengan setan dan dia nanti memakai rupa-rupa akal untuk menarik pikiranmu dari Kristus. Kita tidak perlu menjadi seperti Yesus. Kita tidak perlu langsung dalam 1 hari kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar-benar bukan istilahnya. Benar-benar kita untuk tutup mata dalam segala hal dunia. Ellen G. White pun melarang karena kita akan tidak mampu dan tidak kuat. Ellen G. White di sini menuliskan bahwa Tuhan juga menginginkan kita memandang kepada Kristus saja, kita akan
maju. Lalu untuk menghadapi segala halangan, di sini saya tuliskan adalah puncak tidak selamanya indah. Kembali lagi, sama seperti 4 remaja dewasa tadi, pun juga menghadapi halangan dan rintangan. Pada kitab Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar-benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi kita mesti menghadapi segala halangan yang ditaruh di hadapan kita dan alahkan itu satu persatu. Jikalau kita mengalahkan kesukaran yang pertama, maka kita akan lebih kuat menghadapi kesukaran yang kedua. Dan pada tiap-tiap daya upaya kita akan menjadi lebih sanggup mengadakan kemajuan. Menghadapi segala halangan ketika mendaki. Yang pertama adalah mendaki gunung atau bukit yang ada di dunia. Ya. Yang pertama contohnya kita menghadapi halangan yaitu adalah kita haus dan dahaga. Apa yang kita lakukan? Di sini saya tulis minum air. Caranya mungkin cari sungai atau membawa botol atau meminum botol yang kita bawa. Lalu selanjutnya ketika kita luka, memakai P3K yang di bawah atau kalau kita paham dengan tumbuhan obat di sekitar kita bisa gunakan itu. Lalu yang ketiga misalnya kita kedinginan salah kan tulis. Kedinginan. Apa yang kita lakukan? Memakai selimut mungkin. Memakai baju double, triple, quadruple, dan sebagainya. Dan juga kita bisa membuat api unggun. Lalu bagaimana caranya ketika kita mendapatkan halangan, ketika kita mendaki gunung atau bukit Allah? Ketika kita haus, ketika kita luka, ketika kedinginan atau ada badai. Jawabannya cuma satu. Hanya oleh memandang kepada Yesus, kita akan jadi orang-orang yang menang. Tidak perlu menggunakan cara babi bu. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya apapun dalam kehidupan kita, ketika kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, rumusnya cuma satu, Mas, Mbak, Bro. Fokus dan memandang kepada Yesus. Sudah. Ketika kita melakukan hal seperti itu, memandang kepada Yesus, itu secara otomatis, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kemenangan. Amin. Sehingga tidak perlu kita untuk cari sungai. Ketika obati pakai P3K, kita pakai selimut, kita pakai baju double triple, nggak perlu. Kita hanya perlu lihat sama Tuhan Yesus. Kita hanya fokus pada Dia, udah selesai. Oleh bertindak selangkah demi selangkah, kita bisa mendaki lereng yang paling curam dan tinggi, dan kesudahannya kita sampai di atas puncak gunung. Buatlah pekerjaanmu sehari-hari dengan segenap hatimu. Gunakanlah tiap kesempatan yang berharga itu, hargakanlah segala pertolongan yang Tuhan berikan kepadamu, dan naiklah ke atas tangga kemajuan selangkah demi selangkah. Kembali yang saya bilang tadi, semua butuh proses. Semua butuh progres untuk menjadi sesuatu. Semua butuh waktu, semua butuh pengorbanan untuk mencapai puncak yang kita inginkan. Dan ketika kita tidak bisa melakukan apapun, ketika kita ingin memulai, kita berangkat, kita berdoa, kita sampai, kita berdoa, kita pulang, kita berdoa. Berarti rumusnya adalah semuanya mengenai tentang pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Di sini ada kata-kata yang bagus yang bisa motivasi. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Ketika kita ingin mengetahui apa yang terjadi besok dan sebagainya, itu adalah ketika apa yang kita lakukan saat ini. Ketika kita melakukan saat ini, kita bisa lihat, oh besok berarti seperti ini, dan sebagainya. Ingatlah bahwa engkau hanya hidup untuk satu hari saja. Tiap-tiap kali. Bahwa Allah telah berikan satu hari kepadamu,
Dan daftar-daftar dalam surga nanti menunjukkan bagaimana engkau telah menghargakan segala waktu yang baik dan kesempatan pada tiap-tiap hari. Kita anak muda harus selalu ingat dan percaya bahwa sesulit kehidupan kita, urusan kuliah, urusan sekolah, masalah dalam keluarga, orang tua kita, kondisi apapun yang kita rasakan, kita harus selalu mendaki terus dengan kondisi apapun, dengan cara apapun. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendaki, untuk ke puncak, dari gunung yang tertinggi yang menjadi tujuan kita saat ini, berpeganglah teguh dalam Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Karena dari sana, ketika kita fokusnya kita adalah Tuhan Yesus, di sana pasti ada janji yang pasti bagi kita semuanya. Biarlah engkau gunakan tiap-tiap hari yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu begitu rupa, sehingga akhirnya engkau bisa dengar Tuhan berkata kepadamu. Matius 25 ayat yang ke-21 kita tahu, sabaslah hai hamba yang baik dan setiawan. Atas yang sedikit pun engkau setia, aku akan menetapkan engkau atas hal ikhwal yang banyak. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.